Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Masjid As-Sofia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada kajian pada malam hari ini kita mencoba mengkaji bersama-sama dengan para asatiz kitab Wasiyatul Mustafa. Ini adalah wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa bagian, tapi karena waktunya sempit ya kita hanya bagian yang pasal yang pertama saja kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Sebelum Isya sudah selesai insyaallah. Fahadhihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam. Ini adalah wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Qala, Ali berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khalautu ma'ahu fi manzili faqala li, hanya berdua saja aku dengannya di rumahnya, dan berkata atau bersabda, berwasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, kata Nabi, anta minni bimanzilati Harun mi Musa, engkau dan aku ini ibarat seperti Nabi Harun dan seperti Nabi Musa alaihissalam. Ghaira annahu la nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi lagi setelah aku nanti. Inni usikal yaum, maka pada hari ini aku berwasiat kepadamu biwasiatin in anta hafiztaha istahamidan. Kalau engkau pegang wasiat ini maka engkau akan banyak yang memuji, wa mutta syahidan, dan engkau akan mati syahid. Wa ba'asakallahu yaumal qiyamah faqihan aliman, dan engkau nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat ini termasuk golongan orang yang faqih ya dalam agama, aliman, dan orang yang berilmu. Ini wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama wasiatnya, ya Ali, man akalal halal, wahai Ali, siapa yang memakan makanan yang halal, sofadinuhu, maka akan bersih agamanya, wa raqqa qalbuhu, dan akan lembut hatinya, wa lam yakul li da'watihi hijabun, dan doanya pun tidak ditolak, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa makan makanan yang halal, maka hatinya akan bersih. Kenapa bersih? Karena tidak ada barang yang haram yang masuk ke dalam hatinya. Hatinya akan lembut, ya, akan sehat. Wa raqqa qalbuhu, kemudian hatinya agamanya bersih, hatinya lembut, walam yakul li da'watihi hijabun, dan doanya pun akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu. Itu yang halal.
Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, man akala subhat?" Siapa yang makan makanan subhat? Bainal haram wal halal. Itu adalah subhat. Antara yang haram dan yang halal itu subhat. Tapi lebih dekat kemana? Ke yang haram. Ya. Man akala subhat istabaha alaihi dinuhu. Maka dia akan ragu terhadap agamanya. Wa azlama qalbuhu, dan gelap hatinya. Itu yang subhat. Ya. Kita lanjutkan dulu. Wa man akalal haram, siapa yang makan makanan yang haram, mata qalbuhu, maka mati hatinya. Wa khaffafa dinuhu, lemah agamanya. Wa dha'ufa yakinuhu, dan lemah keyakinannya. Wa hajiballahu da'watuhu, dan doanya tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qallat ibadatuhu, dan ibadahnya sangat sedikit. Kenapa ibadahnya sangat sedikit? Ya karena memang dia dipengaruhi oleh makanan-makanan yang halal. Kalau kita boleh gambarkan dalam tabel itu, ya. Doa, ya. Jadi kalau yang halal tadi disebutkan dalam hadis ini, ya, kalau yang halal itu hatinya bersih, ya. Kita gambarkan begini sajalah, ya. Kalau konsumsinya halal, hatinya bersih. Apa agamanya bersih? Hatinya lembut, karena tidak ada barang yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya, ya. Kemudian apa lagi? Ibadahnya apa? Ziyadah. Apa ziyadah? Bertambah, senantiasa bertambah, ditingkatkan ibadahnya. Doanya mustajab, ya. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita sampai saat ini banyak berdoa tapi belum dikabul oleh Allah, maka kita harus mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita, ya. Suatu hari seorang ahli sufi, Syekh Yazid Al-Bustami, ya, yang hidup pada abad ketiga Hijriah di Persia. Ini dia udah banyak beribadah bertahun-tahun, ya. Tapi dia belum pernah merasakan nikmatnya ibadah, belum pernah merasakan manisnya iman. Padahal sudah bertahun-tahun dia ibadah, ya. Apakah ada sesuatu yang haram yang melekat dalam tubuh saya ini? Karena saking penasarannya dia datangi ibunya. Dia datangi ibunya, "Wahai ibu, ya, sampai saat ini aku sudah beribadah bertahun-tahun, tapi aku belum pernah merasakan nikmatnya ibadah, belum pernah merasakan nikmatnya iman. Apakah ketika engkau mengandungku ada sesuatu yang haram yang engkau makan?" Kemudian ibunya berpikir keras, ya, kemudian mengingat-ingat kembali apa yang pernah dia lakukan. Akhirnya dia teringat si ibunya ini, ya. "Wahai anakku, aku teringat ketika kandunganmu berusia 6 bulan, 4 bulan, ya. Aku naik ke atas genting, ya, kemudian melihat
ada adonan kue dari tetangga sebelah, maka aku ambil adonan, kan aku ingin sekali, ke orang-orang hamil kan gitu ya, ibu-ibu ya suka pengen makan yang aneh-aneh gitu kan, rujak lah di tengah malam segala macam ya, udah itu aneh-aneh ya. Aku ingin sekali makan adonan itu, maka aku ambil satu ujung jari ya, satu ujung jari dan aku makan ya, kata ibunya ya. Kemudian dengan beristighfar ya, Yazid Al-Bustami ini, wahai ibu, kalau memang ada kesempatan maka datangilah tetangga yang engkau makan adonannya itu ya, minta ridhonya dan minta ikhlasnya ya. Kemudian si ibu dari Syekh Yazid Al-Bustami ini mendatangi tetangga yang adonan kuenya dimakan itu, dan kemudian mereka meridhoi, mengikhlaskan apa yang telah dimakan oleh ibunya Yazid Al-Bustami. Dan setelah itu barulah Syekh Yazid Al-Bustami itu merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya iman ya, sehingga ia termasuk salah satu sufi yang sangat dikenal oleh kalangan ilmuwan Islam ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Syekh Yazid Al-Bustami ya, senantiasa apa? Ziyadah ibadah, senantiasa bertambah ibadahnya, kualitas ibadahnya ya. Kemudian kalau makanan subhat ya, ini kan keyakinannya lemah ya, keyakinannya ya. Kalau orang sudah lemah keyakinan terhadap agamanya, ya juga tidak akan berpengaruh apa-apa agama itu pada dirinya ya. Kemudian hati menjadi apa? Jadi kalau kita koreksi diri kita, kalau kemudian kita saat ini mungkin ada sesuatu yang melekat, misalnya saya ASN PNS dapat gaji per bulan, mungkin nggak tahu itu apakah itu ada yang haram atau tidak ya, yang gaji yang diberikan kepada kita, apakah itu mungkin dari pajak minuman keras atau segala macam. Sebab yang namanya haram itu kan ada dua. Pertama dari zatnya ya, dari zatnya seperti dalam surat Al-Maidah itu ayat yang ketiga itu, hurimat alaikumul maitatu dan seterusnya. Kemudian yang kedua haram itu karena sesuatu zatnya halal tapi cara memperolehnya tidak halal, haram cara memperolehnya. Ini harta yang diperoleh, sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang tidak halal itu, maksudnya jangankan yang halal pun akan ditanya oleh Allah. Ya, dalam hadis yang sangat terkenal itu, dalam hadis Tabrani itu, harta yang kita miliki, apa yang kita miliki saat ini ditanya oleh Allah, min aina iktasabahu, dari mana itu diperoleh, wa fima anfaqahu, untuk apa dibelanjakan. Makanya orang-orang yang berharta itu akan belakangan masuk surganya, karena mempertanggungjawabkan itu yang wa min aina iktasabahu, dari mana harta itu diperoleh, wa fima anfaqahu, untuk apa dibelanjakan. Kalau kita sudah mampu mempertanggungjawabkan bahwa yang kita miliki ini, yang kita punya itu dari jalan yang halal, Allah masih bertanya satu kali lagi, wa fima anfaqahu, untuk apa dibelanjakan, untuk apa digunakan. Kalau sesuatu itu haram, ya itu di situ saja dia pertanyaannya ya. Dari mana ini diperoleh, dari jalan yang haram, ya sudah terus menerus, dia tidak akan mampu melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, karena di situ saja sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang halal tapi sesuatu yang haram. Jadi itu ini ya, dia ragu ya. Kalau orang yang haram, makanan yang haram,
kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Ya. Ini. Oleh karena itu jalannya kita bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya. Kemudian kalau kita nggak mengetahui, barangkali kita banyak berdoa juga ya. Kalau kemudian kita suka sholat duha, kita suka baca salah satu doanya ya, wa in kana haraman fatahhirahu. Apabila ada sesuatu yang haram, artinya yang tidak kita ketahui ya, bukan yang kita rencanakan. Ya, ini haram nih. Ntar aja saya sholat duha ya. Wa in kana haraman fatahhirahu. Ya, apabila haram maka bersihkan, sucikan. Enggak begitu, tapi sama seperti kita sekarang ini kan. Kita beli daging di pasar. Tidak tahu daging itu apakah sesuatu daging itu disembelihnya ketika disembelih menggunakan asma Allah atau tidak, kita nggak tahu. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, bacalah doa bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya. Ini apalagi sekarang musim virus begini, doa ini dianjurkan untuk dibaca. Ya. Jadi bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, ya. Jadi dengan menyebut nama Allah yang tidak memberikan mudarat, ya. Jadi baik yang datangnya dari bumi maupun yang dari langit, semuanya Allah yang Maha mengetahui, ya. Ayam yang kita konsumsi tidak tahu kita sembelihnya menghadap kiblat atau menggunakan asma Allah. Daging yang kita konsumsi juga kita tidak tahu apakah daging itu diimpor dari Australia yang disembelihnya mungkin tidak menggunakan asma Allah. Maka satu-satunya jalan kita berdoa, ya. Tawakal tuh kepada Allah. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya. Kita lanjutkan, ya. Kemudian di sini hadis tausiah yang berikutnya, nasihat yang berikutnya. Ya Ali, idza ghadiballahu ala ahadin. Wahai Ali, apabila Allah membenci seseorang, ya, apabila Allah membenci seseorang, rajaqahu malan haraman, maka dia akan memberikan harta yang haram, makanan yang haram. Fa ijastadda ghadabuhu alaihi, apabila Allah marah kepada seorang, wakala bihi syaitan, wakala bihi syaitanan, maka Allah menyuruh setan untuk mengikutinya, ya. Yubarik lahu fihi, ya, wa yashabuhu, menjadi temannya, ya. Kemudian wa yasghaluhu bidunya, disibukkan oleh setan itu dengan urusan dunia. Kita disibukkan dengan urusan dunia, ya. Kemudian anidini, dan dipalingkan dari ajaran agama, dari agama kita, ya. Makanya kan kalau kita ukuran hidup berkah itu, kadang-kala kita ukuran sukses itu orang lihatnya kan ukurannya dunia. Kalau sekarang nih, manusia sekarang itu lihatnya ukuran dunia. Padahal orang yang sukses itu menurut agama kita itu orang yang pertama bisa mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani, ya. Kemudian bisa 5 waktu senantiasa berjamaah di masjid, itu orang sukses, ya. Kemudian bermunajat, senantiasa bermunajat di sepertiga malam terakhir. Kemudian mustaghfirina bil ashar, beristighfar di waktu sahur, ya. Kemudian bersodakoh, itu orang-orang sukses, ya. Kalau sukses itu ukurannya apabila kita memberikan sesuatu yang kita miliki berupa infak dan sedekah, itu sukses. Bukan memiliki sesuatu yang tidak kita infakkan. Itu bukan ukuran sukses. Wa yashalu lahu umura dunya, dan orang ini senantiasa dimudahkan oleh Allah, ya, dalam urusan dunia. Memang begitu godaan setan. Kadang orang-orang di luar Islam itu lebih hebat hartanya, kedudukannya segala macam, lebih hebat kehidupan dunianya. Karena rahmannya Allah itu untuk semua makhluk, ya. Tapi mereka hanya mendapatkan rahman dari Allah, rahman Allah. Tidak akan mendapatkan
rahimnya Allah. Rahimnya Allah itu akan diberikan kepada orang-orang beriman di akhirat kelak. Ya, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi dimudahkan urusan dunianya. Kemudian ditipu oleh setan dengan ucapannya wa yaqulullahu ghafurur rahim. Kata setan gini, Allah itu Maha Pengampun, ya, dan Maha Penyayang. Terus saja ya kita disuruh digoda oleh setan untuk mencari sesuatu yang haram, melupakan agama, ya. Kita mencari dunia, lupa mati. Ada makalah ya mengatakan ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Silahkan cari duniamu sekuat tenaga seolah-olah kau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Tapi ingatlah untuk akhiratmu bahwa engkau akan seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Ya. Maksud makalah ini itu ketika kita mencari dunia, cari yang benar-benar halal. Kita bekerja dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasul. Ketika beribadah pun kita ibadah dengan sebaik-baiknya yang khusyuk. Ya, kita beribadah dengan khusyuk. Ya, tuh. Nasihat selanjutnya. Ya Ali, ma safaru ahadun talibal haram. Wahai Ali, tidak apa siapa berjalan melakukan perjalanan untuk mencari sesuatu yang haram. Ilakana kecuali tidak ada jalan itu kecuali setan bersamanya. Qorinahu wala raqiban, ya. Kemudian mau di kendaraan segala macam itu setan selalu mengikuti dia kemanapun dia ada. Ya, karena niatnya mencari sesuatu yang haram. Ya. Kemudian illakana radifuhu wala jama'a ahadun, sampai mengumpulkan sesuatu yang haram itu malan haraman illa akalahu syaitan. Semuanya setan itu ikut makan. Ya. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima', dan ketika hendak melakukan hubungan suami istri yang tidak menyebutkan nama Allah, illa syarakahu syaitan. Semuanya setan ikut. Nah, makanya itu ya. Jadi kalau berhubungan suami istri tidak menyebut nama Allah, maka setan akan ikut. Ini yang dirugikan siapa? Keturunannya, ya. Ya, fi waladihi wa zalika qaulu, karena punya ikhtiar untuk mendapatkan anak. Anak yang dihasilkan hubungan tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak menyebutkan nama asma Allah, maka setan akan ikut-ikutan. Iya, barudak tawuran melulu, ini tugan, nah gitu kan. Mak bapaknya ini dulu nggak pakai nama Allah nih ya. Tawuran. Ya. Kalau kita punya anak perempuan gadis, katanya kalau mau berangkat dipegang keningnya. Bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai selesai. Setelah keningnya dipegang, kemudian dadanya dipegang. Bacakan surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran fa idza farag fansab ila rabbika farghab. Kalau kita punya anak yang keras hatinya, ya, tidak mau mendengarkan nasihat segala macam, kita ikhtiar kita, ya, ketika tidur kita pegang keningnya sesuai dengan doa yang diajarkan oleh ulama, Allahumma layyin qalbahu. Kalau anaknya laki-laki, kalau anaknya perempuan, Allahumma layyin qalbaha kama layantal hadid li Daud alaihissalam. Ya Allah, lembutkan hatinya, ya. Kemudian sebagaimana lunakan hatinya, lembutkan hatinya sebagaimana engkau lunakan besi oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kan mukjizatnya bisa melunakkan besi, ya. Ini kan ikhtiar kita, ya. Mungkin kita juga nggak tahu, ya, karena sekarang kehidupan anak kita itu lebih berat daripada kita dulu, ya. Kehidupan anak kita itu lebih berat dari kehidupan kita dulu, ya. Makanya jangan mengajarkan anak ketika hidup di zamanmu, jangan. Kalau sekarang lebih berat. Ya, anak kita itu godaan handphone segala macam, kita nggak bisa melarang, Pak. Ya, susah dilarang. Ya. Kemudian emosi, makanya udahlah kesempatan tidur ketika tahajud, ya. Kita pegang kening, ya Allah malayyin qalbaha kama layantal hadid li Daud alaihissalam. Allah malayyin qalbahu kama layantal hadid li Daud alaihissalam. Ya Allah, lunakkan hatinya, lemahkan hatinya, lembutkan hatinya sebagaimana engkau lunakkan besi oleh Nabi Daud alaihissalam.
Jadi itu apa namanya, ikhtiar kita ya. Apabila kita memiliki anak-anak yang keras ya. Kasus pondok pesantren ya, kita viral di WA itu, bisa jadi anaknya nakal begitu, orang tuanya juga begitu gitu kan. Dengan kiai itu kan, Masya Allah, sudah tidak ada sopan santunnya, tidak ada akhlaknya ya. Pantas saja anaknya dikeluarkan dari pondok. Ya bapaknya juga seperti itu ya. Nauzubillah min dzalik. Ya itu ya. Kita lanjutkan. Makanya itu yang jadi korban berarti keturunan kita, kalau kita hubungan suami istri tidak menggunakan asma Allah ya. Jadi itu. Kita lanjutkan. Ya Ali, la yaqbalullahu ta'ala la yaqbalullaha salatan bila wudu. Wahai Ali, Allah tidak menerima salat tanpa wudu. Wala shadaqatan minal haram, dan tidak menerima sedekah dari sesuatu yang haram. Apa? Money laundry ya, money laundry, cuci uang dengan bersedekah ya dengan sesuatu yang haram. Ya tidak akan diterima. Penjelasan dari hadis dari wasiat ini seperti kita mencuci celana dengan air kencing. Bukan tambah bersih, tambah kotor, ya. Jadi kalau kita bersedekah sesuatu dengan sesuatu yang haram, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang haji, orang umroh dengan sesuatu yang haram juga tidak diterima oleh Allah. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis ya, itu jadi dijelaskan ya. Saya lupa hadis keberapa nih ya. Jadi apa namanya, pergi haji dengan sesuatu yang haram. Ini hadis yang ke-137. Idza hajjar rujulu bimalin haramin. Apabila seorang pergi haji dengan sesuatu yang haram. Faqala, maka Allah mengatakan kepada orang ini, labbaik. Kemudian orang ini mengatakan labbaik ya. Labbaik Allah ya. Tapi kemudian Allah qala lahu azza wa jalla, la labbaik wala sa'daik. Tidak ada labbaik buat kamu, tidak ada sa'daik buat kamu. Itu kalau sesuatu yang haram yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh ya. Jadi kalau sesuatu yang haram yang digunakan yang gitu akan malas-malesan ya. Kita lanjutkan. La yazalul mu'minun ziyadatin fi dinhi ya. Jadi orang-orang yang beriman ini akan senantiasa bertambah agamanya ya. Akan bertambah agamanya, maksudnya kualitas ibadahnya bertambah, kuantitas ibadahnya bertambah. Bukan hanya yang wajib dia kerjakan, tapi yang sunnah juga dikerjakan. Yang wajib ibarat orang berdagang itu modalnya, yang sunnah itu adalah untungnya. Maka perbanyak untungnya kita berdagang ini dengan mengerjakan yang sunnah ya. Malam yakulil haram, agamanya akan bertambah, kualitas ibadahnya akan bertambah. Malam yakulil haram, selama dia tidak mengkonsumsi yang haram ya, sesuatu yang haram ya. Wa man faraqal ulama, siapa yang meninggalkan ulama, mata qalbuhu, maka hatinya akan mati. Makanya banyak bergaul dengan ulama, banyak menghadiri pengajian, banyak menghadiri kajian-kajian, banyak berzikir, banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Ya wailata lam attakhid fulanan khalila, celaka kalau dulu saya nggak bergaul sama orang soleh ya. Karena biar bagaimanapun kalau kita bergaul dengan penjual minyak maka kita akan wangi. Kalau kita bergaul dengan penjual arang maka kita akan kena mehong. Kira-kira begitu ya. Jadi banyak bergaul dengan orang-orang orang-orang soleh. Minimal kita termotivasi. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa ya. Jadi contoh kita, jadi kuduah kita, karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi ya. Jadi ulama yang mana? Ulama yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang ulama paranormal, dukun itu susah dibedakan ya. Ada ulama juga pakaiannya kayak ini nih ya, pakai gamis segala macam ya. Tapi ada juga dukun pakai gitu juga. Ini dukun apa ulama ya? Bingung juga kita. Ya. Jadi jangan sampai nggak tahu ini padepokan gitu kan.
hanya mengajarkan apa namanya? Rapat begitu ya. Alhamdulillah ini ya. Jadi itu. Jadi kalau kita meninggalkan ulama mati hati kita, tidak ada nasihat. Makanya jangan sampai 3 hari kosong dari nasihat. Kalau nggak sempat ke masjid atau ke tempat-tempat kajian, kita mungkin di rumah punya radio ya, yang ada nasihat-nasihatnya ya gitu ya. Ini. Kemudian wa'ami anta'atillah, dan akan apa? Jadi malas untuk taat kepada Allah juga malas ya. Azan, panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru azan lah. Nanti tanggung ya. Makanya ibu-ibu hati-hati tuh. Ya kalau udah azan Isya segera, ya apalagi ibu-ibu yang subur ya. Jangan ditunda-tunda, segera ambil air wudhu kemudian sholat. Karena kalau ditunda-tunda tanggung ini sinetron. Tiba-tiba udah 10 menit datang head, dosa lah kita meninggalkan sholat Isya. Ya hati-hati ibu-ibu, makanya harus segerakan. Waktu Isya memang panjang, itu godaannya seperti begitu. Ya, tapi yang namanya sholat itu ala waqatiha, harus tepat pada waktunya. Ya tidak boleh ditunda-tunda. Karena amal ibadah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah tentang sholat kita. Kita lanjutkan. Yang terakhir. Lagi. Man qara'al Qur'an, siapa yang suka membaca Al-Qur'an, ahli Qur'an, walam yuhilla halalahu, tapi tidak menghalalkan apa yang halal, walam yuharrim haramahu, dan tidak menjadikan mengharamkan yang haram ya. Jadi dia mencampur adukan antara yang halal dan yang haram. Wala talbisul haqqo bil batil, mencampur adukan antara hak dan yang batil. Tapi dia ngerti Quran. Ya, minal ladzina nabazu kitaballah wa ra'azuhum, nauzubillah min dzalik. Itu sama juga dia melemparkan Quran ke belakang. Ya, orang ahli Quran tapi tetap aja dia masih mencari sesuatu yang haram, tidak menjadikan sesuatu yang haram itu haram, tidak menjadikan sesuatu yang halal itu halal. Ya. Itu sama juga dia melempar kitab Quran itu ke bagian belakang dia, lemparkan. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, jadi ini dahsyatnya ya pengaruh makanan yang haram ya, kemudian harta yang haram terhadap kehidupan kita. Ya, oleh karena itu bagi kita satu-satunya jalan itu yaitu dengan menambah kecintaan kita kepada iman, menambah kecintaan kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habib ilainal iman wajainhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Kita minta ditambahkan iman kita kepada Allah, minta cinta kepada Allah, kepada iman. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah ada hulwatul ibadah, ada manisnya, ada nikmatnya ibadah. Ya, nikmatnya ibadah kepada Allah diawali dengan dari wudu yang benar ya. Kemudian konsentrasi ibadah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan ya. Jadi ini kemudian kita jadi ahli Quran, tetap berpegang teguh membenarkan apa yang Quran ajarkan kepada kita. Jadi intinya ya, kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini bahwa pengaruh makanan haram itu yang pertama itu adalah merusak hati kita. Ya, merusak hati kita. Setan akan masuk kepada jiwa dan hati yang rusak, yang sakit. Sakit hati itu diantaranya hubud dunia, cinta terhadap dunia, wa karahiyatul maut, takut mati. Karena cintanya begitu luar biasa terhadap dunia, setan masuk. Sudah cari sebanyak-banyak harta, tak peduli yang halal, tak peduli yang haram. Ya. Jadi menghalalkan segala cara. Itu karena akibat hati yang rusak. Kemudian amalan-amalan dan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merusak keturunannya ya, dengan memberikan sesuatu yang haram ya. Kemudian apalagi menzalimi keluarganya. Ya, menzalimi keluarganya karena tadi ya diberikan konsumsi yang haram. Kemudian yang terakhir menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan hidup kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.